Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Angga Deodin Kamal, NIM 202053075, Prodi Sistem Informasi, kelas B. Kali ini saya akan mempresentasikan tentang dasar akuntansi. Tujuan 1. Menguraikan karakteristik sebuah perusahaan. 2. Menguraikan peran akuntansi dalam perusahaan. 3. Menguraikan pentingnya etika bisnis dan prinsip-prinsip dasar perilaku yang etis. 4. Menguraikan profesi akuntansi. 5. Mengikhtisarkan perkembangan prinsip-prinsip akuntansi dan mengaitkannya dengan praktik akuntansi. 6. Membuat persamaan akuntansi dan menjelaskan setiap unsur dalam persamaan tersebut. 7. Menjelaskan bagaimana transaksi bisnis dapat dinyatakan dalam perubahan-perubahan yang terjadi pada 3 unsur dasar persamaan akuntansi. 8. Menguraikan laporan keuangan perusahaan perseorangan dan menjelaskan bagaimana laporan-laporan tersebut saling berhubungan. 9. Menggunakan rasio kewajiban terhadap ekuitas pemilik untuk menganalisis kemampuan bertahan perusahaan dalam kondisi bisnis yang buruk. Jenis-jenis perusahaan. Perusahaan manufaktur. Perusahaan seperti Honda memproduksi mobil dan motor. Intel memproduksi komputer. Boeing memproduksi pesawat terbang. Nike memproduksi sepatu dan pakaian olahraga. Coca-Cola memproduksi minuman. Sony memproduksi barang-barang elektronik. Perusahaan dagang. Perusahaan seperti Carrefour memproduksi barang kebutuhan sehari-hari. KitStation memproduksi mainan. Electronic City memproduksi barang-barang elektronik. Lunch End memproduksi pakaian. Amazon.com memproduksi buku, CD, dan produk-produk lainnya melalui internet. Perusahaan jasa. Perusahaan jasa seperti Disney produksi atau jasa hiburan. Garuda Indonesia produksi atau jasa transportasi. Marriott Hotel produk atau jasa hotel. Citibank produk atau jasa keuangan dan perbankan. Telkomsel produk atau jasa telekomunikasi. Jenis-jenis organisasi perusahaan. Perusahaan perseorangan. 1. Perusahaan perseorangan. 2. Persekutuan. 3. Korporasi atau perseroan terbatas. Perusahaan perseorangan adalah perusahaan yang dimiliki oleh perorangan. Keunggulan: kemudahan pengaturan, biaya pengolahan yang rendah. Kelemahan: sumber daya keuangan yang terbatas, kewajiban yang tidak terbatas. Tentang keunggulan: kemudahan pengaturan. Karena usaha milik perseorangan, jadi pengaturan tergantung kita sendiri. Terserah kita dalam mengatur usaha tersebut. Biaya pengelolaan yang rendah. Karena usaha perseorangan bisa diawali dengan modal nol, karena modal berasal dari kita sendiri. Kelemahan: sumber daya keuangan yang terbatas. Kenapa terbatas? Karena sumber modal berasal dari diri kita sendiri. Jadi ya seadanya kita. Kewajiban yang tidak terbatas.
kewajiban yang tidak terbatas tergantung kita sendiri. Jika kita ingin usaha kita maju, ya kewajiban dilaksanakan dengan sebaik-baiknya, atau menekuni usaha tersebut supaya cepat maju atau berkembang. Persekutuan dimiliki oleh 2 atau lebih individu. Keunggulannya, sumber daya keuangan yang lebih besar dibandingkan dengan perusahaan perseorangan, tambahan keahlian manajemen. Sumber daya keuangan yang lebih besar dikarenakan diperoleh dari 2 orang atau lebih sumber modal. Tambahan keahlian dikarenakan usaha tersebut dijalankan oleh 2 pemikiran, atau bisa dikatakan 2 pemikiran atau lebih. Kelemahan tetap sama, kewajiban yang tak terbatas, karena hampir sama prinsipnya seperti perusahaan perseorangan. Korporasi dibentuk berdasarkan peraturan pemerintah sebagai badan hukum yang terpisah. Sebagai contoh, PT Makmur. Keunggulannya yaitu kemampuan untuk mendapatkan sumber daya dalam jumlah besar melalui penerbitan saham. Modal dapat didapatkan melalui orang-orang yang ingin bergabung atau join dalam korporasi kita dengan cara menanam saham. Kelemahannya, pengenaan pajak ganda, karena PT itu besar ya, jadi pajaknya itu mahal. Strategi bisnis adalah serangkaian rencana dan tindakan terintegrasi yang didesain bagi perusahaan sebagai sarana untuk memperoleh keuntungan melebihi pesaingnya, sekaligus untuk memaksimalkan laba. Terdiri atas strategi biaya rendah, strategi diferensiasi. Strategi biaya rendah. Berdasarkan strategi biaya rendah, suatu perusahaan mendesain dan menghasilkan produk atau jasa dengan kualitas yang diterima konsumen pada biaya yang lebih rendah dibandingkan dengan para pesaingnya. Seperti di sini dicontohkan Lion Air. Dia menjual atau menerbitkan biaya lebih rendah pada usaha penerbangan atau transportasi. Air Mineral Fit berdasarkan strategi diferensiasi. Sebuah perusahaan mendesain dan menghasilkan produk atau jasa yang memiliki kekhususan atau karakteristik yang unik sedemikian rupa sehingga konsumen bersedia membayar harga yang lebih tinggi dibandingkan harga yang umum. Desainer Bian Elektrolog. Di sini strategi diferensiasi adalah beda dari yang lainnya. Walaupun harga kita mahal, tapi kalau kita mempunyai perbedaan dari yang lainnya itu bisa menarik konsumen. Dia ibaratnya menunjukkan ciri khasnya. Selanjutnya, rantai nilai sebuah perusahaan. Rantai nilai adalah cara yang dilakukan perusahaan untuk memberi nilai tambah bagi pelanggannya melalui pemrosesan input menjadi produk atau jasa. Seperti gambar di sini. Input, proses bisnis, produk atau jasa, nilai pelanggan. Pihak-pihak yang berkepentingan terhadap perusahaan adalah perorangan atau entitas yang mempunyai kepentingan dalam menentukan kinerja perusahaan.
Proses penyediaan informasi. 1. Mengidentifikasi pihak-pihak yang berkepentingan. Sebagai contoh, pihak yang berkepentingan seperti internal, pemilik, manajer, karyawan. Pihak eksternal, pelanggan, kreditor, pemerintah. 2. Menilai kebutuhan informasi dari pihak-pihak berkepentingan. 3. Mendesain sistem informasi akuntansi untuk memenuhi kebutuhan pihak-pihak yang berkepentingan. 4. Mencatat data ekonomi berkaitan dengan aktivitas dan peristiwa bisnis. Semua itu merupakan contoh dipelajari dalam sistem informasi akuntansi. Seperti 5. Menyusun laporan keuangan untuk pihak yang berkepentingan. Sama pihak yang berkepentingan, internal itu pemilik, manajer, karyawan, eksternalnya pelanggan, kreditor, pemerintah. Ini juga terdapat dalam pelajaran sistem informasi akuntansi. Etika bisnis. Prinsip moral yang menjadi dasar bagi perilaku yang etis. Hindari pelanggaran etika yang kecil. 1. Hindari pelanggaran etika yang kecil. 2. Pusatkan perhatian pada reputasi jangka panjang. 3. Bersiaplah menghadapi konsekuensi yang kurang baik bagi diri Anda bila berpegang pada perilaku etis. Di sini hindari pelanggaran etika yang kecil, itu maksudnya kita harus memperhatikan etika kita sekecil apapun itu. Pusatkan perhatian pada reputasi jangka panjang. Dan selanjutnya, profesi akuntansi. Akuntan yang bekerja pada perusahaan bisnis atau organisasi nirlaba disebut sebagai akuntan swasta. Akuntan dan stafnya yang memberikan jasa akuntansi berdasarkan honor disebut sebagai akuntan publik. Prinsip-prinsip akuntansi yang berlaku umum. 1. Konsep entitas usaha. Konsep ini mengharuskan agar aktivitas usaha dicatat secara terpisah dari aktivitas pihak yang berkepentingan. 2. Konsep biaya. Konsep biaya adalah dasar untuk mencatat harga pertukaran atau biaya akuisisi dalam catatan akuntansi. Prinsip-prinsip akuntansi yang berlaku umum. Ini lanjutannya. 3. Konsep objektivitas. Konsep ini mengharuskan agar catatan dan laporan akuntansi didasarkan pada bukti objektif. 4. Konsep unit pengukuran. Konsep ini mengharuskan data ekonomi dicatat dalam satu mata uang. Jadi semua data ekonomi dicatat dalam satuan mata uang yang sama. Terima kasih telah sekian dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.